Halo, aku Yolanda Putri Dasenda. Hari ini aku akan berkunjung salah satu tempat wisata yang ada di Tanjung Pinang. Nah, salah satunya itu Vihara Patung Seribu. Vihara ini terletak di Jalan Asia Afrika kilometer 14. Nah, di samping kanan kiri aku ini ada tiang tinggi yang di atasnya itu ada 3 patung singa, dan di bagian tiang itu ada tulisan Cina atau Tiongkok. Nah, di bagian tengahnya pula terdapat patung besar yang di sekelilingnya itu dipagari. Nah, tepat di belakang patung tersebut terdapat bangunan yang berbentuk benteng yang tak kalah besar dengan pagoda di atasnya. Awal dibangunnya Vihara Patung Seribu ini dibangun pada tahun 2004. Nah, di tahun 2004 itu Vihara ini dibangun hanya untuk tempat beribadah. Namun, di tahun 2017 Vihara ini diresmikan sebagai tempat wisata. Terdapat patung kecil yang dimana tangan kanannya itu terbuka menghadap ke depan, itu menyimbolkan sebagai kemuliaan hati atau murah hati. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahwa di tembok ini terdapat beberapa lukisan dan tulisan yang dipajangkan di tembok yang memanjang hingga menuju bagian belakang vihara. Nah, ada beberapa cerita yang dimana lukisan dan tulisan ini menceritakan tentang perjalanan Buddha sampai tingkat Mahayana atau yang tertinggi, yaitu Wela Asih. Nah, yang dimaksud dengan Mahaya ini ialah aliran Mahayana, aliran yang dimana memberikan jalan kesempatan untuk mencapai Nibbana dengan cara percaya kepada Buddha atau orang yang tercerahkan dan Bodhisattva atau calon Buddha, dan mempunyai tujuan menjadi Bodhisattva atau dengan kata lain kendaraan besar. Kemudian pemandangan yang mengagumkan berlanjut lewat berjajarnya patung-patung yang tepat berada di sisi belakang bangunan benteng tadi. Nah, yang membuat vihara ini kerap disebut sebagai Vihara Patung Seribu. Meski dikenal dengan nama Vihara Seribu Wajah atau Patung Seribu, jumlah patung-patung ini berderet di area vihara ini tidak benar-benar 1000 ya, tetapi jumlahnya lebih dari 500 patung. Ratusan patung tersebut kabarnya dibuat langsung oleh seniman dari Cina. Nah, dan berbahan granit. Patung-patung ini memiliki tinggi sekitar 1,7 sampai 2 meter. Uniknya dari patung tersebut merupakan sumbangan dari umat dengan membayar seharga 25 juta untuk setiap patung dengan garansi 500 tahun. Patung ini dapat diwujudkan dengan berbagai ekspresi yang dimana menggambarkan sifat serta karakter manusia. Ada yang berpenampilan ekspresi tersenyum, bahagia, sedih, lucu, konyol, dan yang lain-lainnya. Selain ekspresi, patung ini juga dibuat dengan berbagai aksesoris yang berbeda. Misalnya patung dengan membawa lonceng, mengenakan topi, memegang tongkat,
tasbih, kendi labu, dan sebagainya. Selain karena bangunan vihara yang megah, salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke vihara ini ialah karena patung-patung 1000 ini atau patung lohan. Kemudian patung-patung ini bukan sembarang patung loh. Patung lohan atau arahat ini bisa disebut atau sebutan bagi mereka yang dimana telah mencapai tingkat kesucian tertinggi dalam ajaran Buddha dan merupakan murid dari Sang Buddha tersebut. Patung di vihara ini berderet sangat rapi dan memiliki ekspresi berbeda satu sama lain. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana ada terowongan di bagian bangunan benteng tadi. Di dalam area vihara ini juga terdapat yang namanya patung Stigarbha yang begitu megah. Nah, kalian bisa lihat kan? Nah, patung ini juga terdapat 3 bodhisattva agung seperti Bodhisattva Wenshu yang duduk di atas singa, kemudian ada Bodhisattva Puxian, dan terakhir Guan Yin. Nah, dalam Buddhisme di Asia Timur, Stigarbha dikenal sebagai seorang Bodhisattva Mahasattva yang biasa dimanifestasikan dalam bentuk rupa seorang bhikkhu. Stigarbha terkenal karena tekadnya untuk mengambil tanggung jawab atas seluruh makhluk hidup di 6 alam pada masa antara berakhirnya Buddha Gautama dan kebangkitan Buddha Maitreya. I see stars in your eyes, I see stars in your eyes, I see stars in your eyes, baby.和你一起我不再怀疑。因为你就是我，我就是你。